Screen recording. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel aku Kralibra. Bersama aku Andira. Kali ini aku akan menginformasikan tentang kisi-kisi untuk materi yang perlu dipelajari bagi kita yang mendaftar jabatan analis hukum. Nah, seperti yang kita tahu, sesuai dengan jadwal yang sudah direncanakan oleh Panselnas di tanggal 18 Agustus kemarin, sebagian besar instansi sudah mengumumkan jadwal pelaksanaan SKB-nya masing-masing yang per orang, dan salah satunya juga di Pemprov DKI Jakarta tempat aku melamar. Itu alhamdulillah sudah diumumkan pada tanggal 18 Agustus kemarin. Jadi kira-kira waktunya itu tinggal sekitar 12 hari dari sekarang, karena video ini aku rekam pada tanggal 20 Agustus. Nah, tentunya kita harus semakin giat lagi mempersiapkan diri untuk belajar, selain juga memperbanyak mengerjakan soal, terus cari-cari materi-materinya, terus ikut tryout mungkin. Nah, salah satunya juga yang cukup banyak ditanyakan dan juga sebetulnya aku sendiri juga cukup mempertanyakan soal ini adalah karena analis hukum ini pada saat aku mendaftar di bulan November tahun 2019 itu statusnya masih sebagai jabatan pelaksana yang aturannya itu ada di Screen recording. Permenpan RB nomor 41 tahun 2018, dan ternyata di bulan Juli kemarin itu sekitar tanggal berapa ya? 7 Juli ya. Itu sudah ada Permenpan RB nomor 51 tahun 2020 tentang jabatan fungsional analis hukum. Aku sempat tanya juga itu ke BKN, ke Twitternya, ke Facebooknya, terus juga coba tanya-tanya ke teman-teman yang lain, dan memang tidak ada jawaban pastinya sih. Sekarang udah langsung mengikuti Permenpan RB 51 itu atau statusnya masih sebagai jabatan pelaksana gitu. Tapi setelah aku pikir-pikir sih, pastinya kan soal SKB ini nggak disiapkan mendadak ya, disiapkan dalam 1 atau 2 bulan ini. Pasti udah disiapkan dari berbulan-bulan lalu, bahkan mungkin dari sebelum pelaksanaan SKB yang direncanakan awalnya pada bulan Maret itu, karena kan waktu itu sebelum adanya pandemi ini rencana SKB itu di bulan Maret sampai April kan. Jadi kayaknya nggak mungkin juga menggunakan dasar Permenpan yang baru ini. Jadi aku beranggapan oke lah, berarti analis hukum untuk tesnya ini masih mengacu ke Permenpan 41 2018. Jadi statusnya sebagai jabatan pelaksana. Nah, ternyata aku coba baca-baca kemarin, iseng-iseng baca pengumuman jadwal SKB-nya BKN, dan ternyata menurut aku itu cukup bagus banget surat file pengumumannya, karena nggak cuma mencantumkan tentang tata cara selama pelaksanaan ujian, terus jadwal per orang gitu, tapi juga dikasih kisi-kisi untuk jabatan-jabatan yang dibuka formasinya di seleksi CPNS 2019 ini untuk yang mendaftarnya di BKN, dan salah satunya alhamdulillah adalah analis hukum. Jadi ada keterangannya di situ, dia serumpunnya dengan apa gitu. Oke, kita coba baca aja. Low power mode. Tombol pengalih. Ini filenya. WhatsApp. Nanti aku kasih link website BKN-nya untuk download. Gambar. Ini udah aku download dulu dan dibukanya dari WhatsApp karena agak lari-larian gitu kursornya waktu buka langsung dari Safari, dari browser. Nah, kira-kira kayak gini. Screen off. Ruang lingkup humas, kegiatan layanan, ruang publisitas, ahli pertama, serumpun dengan jabatan fungsional peranata hubungan masyarakat. Undangan ahli pertama, serumpun dengan jabatan fungsional perancang peraturan perundang. Undangan ahli pertama. Nah, serumpunnya jadi dengan jabatan fungsional perancang peraturan perundang-undangan ahli pertama. Sesuai sih sama perkiraan aku. Undangan ahli pertama Permenpan 41 garis miring M pen garis miring 12 garis miring 2000. Nah, ini Permenpan RB-nya untuk yang jabatan perancang peraturan perundang-undangan. Pemahaman kebijakan ASN. Pemahaman sistem hukum di Indonesia. Substantif. Dasar konstitusi pembentukan peraturan perundang. Undangan pembinaan jabatan fungsional. Nah, jadi kira-kira kayak gitu materinya. Messages. Lalu selain itu, mungkin kalau mau
mau sekalian tahu juga baca-baca, bisa juga baca Permen Pan RB nomor 51 tahun 2020 tentang jabatan fungsional analis hukum. Aku udah coba baca sih. Terus mungkin bisa juga ya belajar-belajar lagi materi-materi dasar tentang hukum, kayak materi-materi pengantar ilmu hukum, pengantar hukum Indonesia, hukum perdata, pidana, kira-kira kayak gitu sih. Kalau yang sempat aku tanya, yang udah tes di formasi tahun 2018 dan ambil jabatannya ya mirip-mirip kayak gitulah, analis produk hukum, terus analis permasalahan hukum, itu kan mirip-mirip ya, jabatan-jabatan pelaksana yang serumpun juga. Jadi kira-kira kayak gitu sih yang bisa aku share. Mungkin untuk jabatan-jabatan lain juga bisa coba, selain cari-cari sendiri googling, mungkin baca-baca file pengumuman dari instansi lain. Siapa tahu ada juga kayak BKN yang ngasih kisi-kisi untuk jabatan yang kalian lamar. Jadi yang penting memperbanyak cari sumber informasi sih. Oke, sekian dulu informasi yang mau aku share kali ini. Kalau ada teman-teman yang membutuhkan informasi ini, bisa tolong bantu untuk share. Jadi untuk yang sama-sama mendaftar jabatan analis hukum atau mungkin jabatan pelaksana lain yang juga serumpun sama perancang peraturan perundang-undangan. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan juga share video ini. Terima kasih. Oke, 4 minutes ago, extra 6 voucher gratis. Control center. Airplane mode. Tombol hearing low dipilih. Camera dipilih.